Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi Gita. Di sini saya akan menjelaskan dua startup transportasi online, yaitu Nujek dan Digo. Nah, apa sih Nujek? Nah, Nujek ini atau Nusantara Ojek merupakan salah satu startup dari Indonesia. Mungkin semuanya udah pernah dengar kalau kayak Gojek atau Grab, mungkin udah nggak asing ya di telinga kita. Nah, tapi apa sih Nujek dan siapa sih pendiri Nujek? Nah, Nujek ini didirikan oleh warga Nadatul Ulama, yaitu Gus Gozali, Gus Lukman, Abdul Rahman, dan Imam Syafi'i, yang dibentuk pada Januari tahun 2019. Nah, Nujek ini pertama kali beroperasi di Surabaya, Jawa Timur, dan saat ini sudah beroperasi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Gorontalo, Malang, Situbondo, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini Nujek memiliki beberapa fitur, di antaranya Nu-Ride, Nu-Taxi, Nu-Fast, Nu-Cargo, Nu-Food, Nu-Mart, Nu-Serve, dan yang akan segera hadir yaitu Nu-Stay. Nah, adapun nilai valuasi dari Nujek ini yaitu sekitar 30 miliar rupiah. Nah, benar, kalau kalian mikir Nujek ini mirip ya dengan Gojek. Iya, benar. Nujek ini memang mirip dengan Gojek, tetapi Nujek ini didirikan oleh warga Nadatul Ulama. Kemudian Digo. Nah, Digo ini merupakan salah satu startup dari Malaysia yang merupakan layanan ojek online pertama buatan Malaysia. Jadi di Malaysia itu yang ada di Malaysia, transportasi online itu ada Grab dan Gojek. Dan Digo ini merupakan salah satu atau satu-satunya layanan ojek online buatan Malaysia yang beroperasi di Malaysia. Nah, Digo ini didirikan oleh Nabil Faisal Bamadhaj pada tahun 2015 dan diluncurkan pada November 2016. Nah, tapi setelah 3 bulan beroperasi, Digo ini harus berhenti beroperasi dengan alasan jumlah kecelakaan yang meningkat di tahun 2016. Dan ini dikemukakan oleh Wakil Menteri Transportasi saat itu. Jadi nggak hanya Digo yang dihentikan operasinya, tetapi Grab dan Gojek pun dihentikan operasinya karena jumlah tingkat kecelakaan di tahun 2016 itu meningkat. Nah, selama berhenti beroperasi, Digo ini terus mengembangkan dan melakukan uji coba pelayanan di Kuala Lumpur sampai akhirnya pada Januari 2020 Digo bisa beroperasi di Putrajaya, Lembah Klang, dan San Alam. Nah, adapun tarif yang berlaku di Digo ini yaitu Rp3 Malaysia untuk 3 km pertama dan Rp1 Malaysia untuk setiap kilometer selanjutnya. Nah, menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, mitra pengemudi Digo ini juga bisa memperoleh penghasilan dengan kisaran Rp1.500 sampai Rp3.000 Malaysia, tergantung pada jumlah pelanggan yang didapatkan oleh driver. Nah, ini untuk aplikasi dari Nujek dan aplikasi dari Digo. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk Nujek itu dia udah di-download lebih dari 100.000 pengguna, lebih dari 100.000 download dengan rating 4,3 dari 5.000 ulasan. Dan sedangkan untuk Digo ini sudah di-download lebih dari 50.000 download dan dengan rating 3,5 dari 328 ulasan. Nah, selanjutnya ide pembuatan aplikasi. Nah, Nujek ini ide pembuatannya berawal dari pendiri yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, melihat adanya peluang bisnis. Ditambah lagi masih banyak warga Indonesia yang belum memiliki pekerjaan. Nah, ditambah dengan beberapa fitur yang berbeda dari aplikasi lainnya seperti Grab dan Gojek yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim di Indonesia. Nah, kemudian ide pembuatan Digo
Nah, ide pembuatan Digo ini berawal dari pendiri yang melihat belum adanya aplikasi transportasi online yang memang berasal dari negeri sendiri, yaitu Malaysia. Nah, selain itu, pendiri Digo juga melihat masih banyak warga Malaysia yang belum memiliki pekerjaan. Nah, hal ini dibuktikan dengan pertama kali Digo diluncurkan, pendaftar driver itu mencapai 5.000 orang. Nah, kemudian ide dan inspirasi bisnis. Nah, menurut saya, ide dan inspirasi dari kedua perusahaan ini tidak original, memang inisiatif diri sendiri, karena kedua perusahaan ini dibentuk sebagai kompetitor dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Nah, seperti Grab dari Singapura dan Gojek dari Indonesia. Nah, tapi ada beberapa fitur dari aplikasi yang membedakan aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, hal inilah yang dapat membedakan sebagai ide original dari Nujek dan Digo. Nah, untuk fitur tersebut dari Nujek itu ada 2 fitur unggulan yang membedakan Nujek dengan aplikasi lainnya. Yang pertama yaitu fitur memilih driver. Nah, dengan adanya fitur memilih driver ini, konsumen bisa memilih driver sesuai dengan kebutuhan. Misal, seorang konsumen itu muslim perempuan, dan dia lebih nyaman jika drivernya itu juga sama-sama perempuan. Nah, jadi konsumen bisa memilih driver yang diinginkan. Kemudian ada fitur lainnya di Nujek itu, yaitu fitur berlangganan. Jadi jika seorang konsumen sudah merasa percaya dan nyaman dengan driver yang dia gunakan jasanya, dia bisa menggunakan jasa driver tersebut secara terus-menerus. Karena Nujek ini memberikan fasilitas berlangganan yang memudahkan driver dan konsumen itu saling berhubungan. Jadi konsumen bisa terus menggunakan jasa driver tersebut dengan fitur berlangganan ini. Kemudian Digo. Nah, selain merupakan satu-satunya transportasi online buatan lokal, yaitu buatan Malaysia yang beroperasi di Malaysia, salah satu fitur yang ada pada Digo ini yaitu penumpang akan langsung mendapatkan driver yang sesuai dengan jenis kelamin konsumen. Jadi, saat yang memesan layanan transportasi online tersebut perempuan, maka driver yang akan datang juga merupakan perempuan. Begitu juga dengan laki-laki. Jika yang memesan laki-laki, maka driver yang datang juga laki-laki. Kemudian rencana startup. Nah, menurut saya rencana dari kedua startup ini sudah cukup matang karena Nujek dan Digo memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. Nah, Nujek sudah memiliki rancangan perusahaan yang akan dijalankan dengan memanfaatkan promosi yang sudah dilakukan oleh kompetitor sebelumnya. Nah, jadi Nujek tidak perlu lagi memberikan edukasi kepada konsumen untuk menggunakan aplikasi Nujek. Karena Nujek yakin konsumen sudah familiar dengan aplikasi transportasi online lainnya yang membuat konsumen akan mudah mengoperasikan aplikasi Nujek ini. Nah, selain itu diperkirakan juga setelah 3 tahun beroperasi, jadi Nujek ini awalnya di tahun 2019, maka kira-kira di tahun 2022, setelah 3 tahun beroperasi, Nujek mampu bersaing dengan kompetitor lainnya dan yakin akan meraih gelar unicorn. Nah, sedangkan Digo dalam masa percobaannya kurang lebih selama 3-4 tahun, seperti yang sudah saya bilang tadi, Digo ini sempat dihentikan di tahun 2016 dan mulai beroperasi kembali di tahun 2020. Nah, selama kurang lebih 3-4 tahun ini, Digo telah melakukan perkembangan pada aplikasinya, sehingga Digo merasa yakin akan terus berkembang melawan 2 kompetitor lainnya di Malaysia. Terlebih lagi, Digo ini merupakan startup asli buatan Malaysia yang digunakan oleh warga Malaysia. Nah, untuk nilai value perusahaan, untuk saat ini
Nujek memiliki valuasi sebesar 30 miliar rupiah yang dibuktikan dengan appraisalnya akuntan publik atau investor yang ingin melakukan penawaran. Nah, saat ini saya memang belum menemukan valuasi dari Digo, namun saya yakin Digo pasti memiliki atau ada investor yang berminat dengan Digo ini, karena Digo ini merupakan satu-satunya perusahaan transportasi online buatan Malaysia dan yang beroperasi di Malaysia, sehingga tidak akan sulit jika memang harus bersaing dengan Gojek dan Grab, di mana kedua perusahaan ini bukan asli buatan Malaysia. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.